Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri dan Panitia Kreasi 2021 yang saya hormati dan teman-teman dimanapun berada, salam literasi. Baterai alkalin kena air basah, makan sore sayurnya semur. Kenalin nih si Neng Aisyah, calon juara dari SMPN 81 Jakarta Timur. Kali ini Aisyah akan bercerita tentang Kuma memancing ikan. Cerita ini diambil dari arsip majalah Bobo. Di suatu siang, Oksi si rubah terlihat menguap lebar di bawah pohon cemara yang rindang. Wah, ngantuk sekali. Aku ingin tidur siang sebentar. Sepertinya pohon ini nyaman untuk ditidur sejenak. Tak lama kemudian, Oksi pun tertidur lelap. Ketiga adiknya yang melewati tempat tersebut hanya menggelengkan kepala. Oksi memang pemalas. Sambil berlarian pergi, mereka berseru riang. Ayo, kita main lari-larian saja yuk. Sementara itu, seekor anak beruang sedang berjalan membawa tas. Ya, dia adalah Kuma. Dia sedang berjalan menuju sungai untuk memancing ikan. Tetapi, teman-teman tahu tidak, mengapa ya muka Kuma agak terlihat kesal? Ada yang tahu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Ayah pikir aku pemalas. Lihat saja, semua saudaraku sedang bermain lompat kodok, sementara aku akan membawa banyak ikan untuk makan malam besok. Walah, ternyata itu yang menyebabkan muka Kuma agak terlihat kesal. Kuma pun melangkah di jalan setapak, dan ia akhirnya tiba di tepi sungai. Capung dan kupu-kupu yang berterbangan di sekitarnya mengajaknya untuk bermain. Tetapi Kuma tidak tergoda. Matanya tetap menuju ke arah aliran sungai tersebut. Kuma pun langsung masuk ke dalam aliran sungai dan matanya terlihat tajam mengawasi sungai itu. Tiba-tiba Kuma mengayunkan tangannya dan cuk! Hore! Aku dapat ikan! Setelah mengulangi hal yang sama, akhirnya Kuma pun berhasil menangkap beberapa ikan dan memasukkannya ke dalam tas. Dengan hati yang riang, Kuma pun bergegas pulang sambil membawa ikan-ikan hasil tangkapannya. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Namun di tengah perjalanan, ketiga anak rubah mengajak Kuma untuk bermain petak umpet. Tentu saja Kuma menyetujuinya dan bermain bersama. Di sisi lain, Oksi yang terlihat sedang tertidur di bawah pohon cemara, tiba-tiba dia terbangun. Aduh, sakit sekali. Buah cemara ini mengganggu saja. Oksi pun menggeliat dengan malas, lalu mencoba untuk menutup matanya. Dan akhirnya Oksi pun tertidur kembali. Saat matahari mulai tenggelam, Oksi pun terbangun. Tetapi bukan karena hari mulai gelap. Wah, ada bau ikan. Apakah papa beruang baru memancing? Lalu ditelusurilah dari mana sumber bau ikan tersebut. Akhirnya Oksi langsung tersadar bahwa arah dari sumber bau ikan tersebut ialah di tas Kuma. Wah, banyak sekali. Kebetulan ya aku sedang lapar.
Selagi Kuma sedang asik bermain, tidak apa-apa kan ikannya aku curi. Oksi pun diam-diam mengambil dan memakan ikan-ikan milik Kuma. Sementara itu, Kuma yang menyadari hari mulai gelap pun berpamitan kepada ketiga anak rubah. Kuma, kamu selalu menang deh kalau main petak umpet karena kamu bisa bersembunyi di balik pohon. Betul. Tapi kalau bermain bersama Kuma jadi lebih seru. Besok main lagi ya. Tentu saja, Kuma dengan gembira mengiyakan. Iya, aku janji besok aku bakal datang lagi untuk bermain bersama kalian. Lalu Kuma pun mengambil tasnya dan bergegas pulang. Sang ibu yang sudah menanti pun menyambutnya. Kuma, pasti kamu keasikan main lagi ya? Tadi ayahmu menanyakanmu. Sekarang ayah sudah tidur. Ayo cepat, kamu makan supnya dan pergi tidur. Kuma terlihat kecewa karena tidak bisa memamerkan hasil tangkapannya. Kuma pun langsung menuju dapur dan meletakkan tasnya di sana. Kuma pun langsung segera memakan sup yang telah disiapkan oleh ibu dan pergi tidur. Keesokan paginya, Kuma langsung keluar dari kamar. Ayah, aku punya kejutan untuk ayah. Memangnya apa yang kau bawa? Kuma pun langsung menuju arah dapur. Tetapi teman-teman, Kuma merasakan bahwa tasnya sangat ringan. Setelah diperiksa, Kuma sangat kaget. Astaga, kemana ikan-ikanku? Siapa yang telah mencurinya? Aduh. Kuma langsung menuju arah hutan. Ayah dan ibunya yang melihat kelakuan anaknya terlihat menggelengkan kepala. Sesampainya di hutan, ketiga anak rubah yang melihat sikap Kuma bertanya, Ada apa, Kuma? Kuma pun menjelaskan bahwa ada seseorang yang telah mencuri ikan-ikannya. Waduh, siapa ya yang telah mencuri ikan-ikan Kuma? Tunggu dulu deh. Sepertinya aku tahu siapa yang telah mencuri ikan-ikan Kuma. Katanya ya, kan Kak Oksi sedang sakit gara-gara ada tulang ikan di lehernya. Kuma dan ketiga anak rubah itu langsung menuju rumah Oksi. Lalu bisa dilihat bahwa Oksi sedang kesakitan yang ada di lehernya. Aduh, sakit sekali. Kuma yang awalnya ingin memarahinya menjadi tidak tega. Lalu Kuma menepuk punggung si Oksi. Puh! Seketika tulang ikan keluar dari mulutnya. Kuma, terima kasih banyak ya Kuma, terima kasih. Maafkan aku karena telah mencuri ikan-ikanmu. Sekarang aku akan membantumu untuk mengambil ikan-ikan di sungai. Wah, senangnya ya teman-teman. Sekarang Oksi sudah sembuh. Bahkan dia mengakui kesalahannya. Dan juga dia mau membantu Kuma. Akhirnya mereka pun pergi ke sungai. Kuma, kamu anak yang baik ya. Aku yakin ayahmu pasti bangga kepadamu, ujar Oksi. Dan Kuma pun tersenyum senang. Nah, itu dia teman-teman ceritaku kali ini. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah kita tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita tanpa izin. Kita juga harus bisa memaafkan kesalahan orang lain dan saling tolong menolong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.